Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan ada 3 dosa besar di dunia pendidikan, yakni intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan atau bullying. Pemerintah terus berupaya menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi para siswa untuk mengenyam pendidikan. Sebelumnya pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan, khusus di jenjang sekolah. Tindakan kekerasan diartikan sebagai perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, secara agresif, dilakukan di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, cedera, cacat, kerusakan barang, hingga kematian. Komnas Perempuan mencatat selama periode 2017 hingga 2021, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, yakni 35 kasus. Diikuti pesantren dengan 16 kasus dan sekolah menengah atas sebanyak 15 kasus. Pemerintah pun memberlakukan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Regulasi tersebut menitik beratkan dengan keberpihakan terhadap korban sebagai langkah nyata pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di Indonesia menggerakkan kami untuk mengesahkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini kami keluarkan sebagai pedoman bagi perguruan untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Yang terjadi di kampus itu memang sebagian besar dari data yang ada pelakunya adalah dosen atau pendidiknya, dan ini adalah PR besar kita juga karena memang semakin dibentuk satgasnya ya, setelah dibentuk satgasnya semakin banyak laporan-laporan pengaduan karena akhirnya pelapor atau korban itu melihat bahwa ini ada wadah untuk mereka melapor dan mereka percaya sehingga mereka semakin banyak. Ada bahkan satu satgas PTN itu sejak dibentuk baru di akhir 2020 ya, sekitar September 2020 September itu sampai dengan Februari sudah sampai hampir 50 ya, mereka sendiri sudah cukup kewalahan menerima laporan itu karena mungkin sudah terbangun trust ya antara mahasiswa dengan satgasnya. Yang ada kan memang undang-undang yang ada saat ini seperti KUHP yang masih berlaku ya saat ini adalah bentuk dari jenis tindak pidananya saja, tapi bagaimana melakukan penanganannya kan tidak ada secara khususnya di satuan pendidikan. Oleh karena itu kalau untuk PAUD sampai dengan menengah kita punya Permendikbud 82 2015, tapi memang saat ini sedang kita melakukan revisi perbaikan untuk lebih mengimplementasikan bagaimana kolaborasi antara peran pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua KL terkait, dinas-dinas terkait yang selama ini di Permendikbud 82 hanya diberikan kepada dinas pendidikan ya. Jadi hanya diberikan. Saat ini kita membuat satgas di pemerintah daerah yang sifatnya bukan ad hoc. Jadi kalau di 82 sifatnya ad hoc gitu. Jadi ini untuk melibatkan dinas-dinas yang ada di dalam pemerintah daerah. Jadi kolaborasi sinerginya. Jadi itu sudah ada Permendikbud 82 tahun 2015 yang saatnya sedang kita revisi. Insya Allah mungkin mudah-mudahan bulan Mei ini sudah bisa kita undangkan ya. Karena sudah sampai dengan menerima masukan-masukan dari pihak-pihak terkait. Kalau untuk kampus saat ini kita memang baru untuk kekerasan seksual ya, pencegahan penanganan kekerasan seksual di Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi bagi para mahasiswa di atas usia anak-anak yakni 19 tahun, Kemendikbudristek merujuk pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
Ya, secara khusus kalau kita bicara undang-undang yang terupdate terkini, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi undang-undang atau payung hukum lex spesialis terkait dengan upaya-upaya kita pencegahan, penanganan, pemulihan dan penegakan hukum kasus-kasus kekerasan seksual. Tentunya ini saling melengkapi dan ini karena kekhususan dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, tentunya ini akan menjadi sebuah implementasi tindakan yang konkret di dalam memastikan bahwa upaya-upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan ini, terutama kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, harus menjadi perhatian terutama ketika ini bicara di lingkungan pendidikan tinggi atau di perguruan tinggi. Sedangkan kasus perundungan selama periode 2016 hingga 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima aduan sebesar 480 anak yang menjadi korban perundungan di sekolah. Untuk kasus intoleransi yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, pernah terjadi di beberapa sekolah di Indonesia dengan kasus yang berbeda-beda. Sebagai upaya mencegah tindakan perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, pemerintah bekerja sama dengan pihak sekolah dan perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas Satgas Anti Kekerasan. Dan untuk yang di kampus saat ini dengan Satgas Kekerasan Seksual itu tugasnya dua, pencegahan dan penanganan. Jadi mereka pencegahan itu bersama dengan pihak pengelola perguruan tingginya. Kalau penanganan itu membentuk Satgas itu untuk menindaklanjuti setiap laporan. Nah, dalam melakukan penindaklanjutan setiap laporan itu adalah mereka bekerja sama dengan ahli-ahli terkait termasuk ahli psikologi gitu ya untuk memastikan bahwa bentuk dampak psikis yang diterima oleh korban akibat kekerasan seksual yang dialami. Jadi ini tugas mereka menindaklanjuti laporan, lalu melakukan pemeriksaan, pengumpulan bukti-bukti yang relevan, lalu memberikan rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi, rekomendasi sanksi apabila memang dinyatakan terbukti dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban maupun pelapor. Lalu nanti pimpinan perguruan tinggi memberikan sanksi. Gitu. Jadi output dari Satgas saat ini adalah jika itu terbukti, hampir semua sebagian besar terbukti, yaitu rekomendasi pemberian sanksi ya dan juga penjatuhan sanksi. Jadi kita sudah juga menjatuhkan beberapa sanksi secara disiplin kepada para pelaku-pelaku kekerasan seksual yang dinyatakan terbukti. Dan ada juga yang kita alihkan ke ranah hukum ya karena memang itu adalah hak korban ya, walaupun ini bukan delik aduan, tapi ketika korban merasa belum siap untuk melaporkan, maka tugas Satgas adalah menguatkan korban untuk berani melaporkan ke penegak hukum. Tetapi memang kadang-kadang karena dampaknya yang kecil dan proses pidana itu adalah ultimum remedium, jadi proses untuk menindaklanjuti secara pidana itu juga cukup lama dan korban tentu butuh penguatan di situ, sehingga itu tugas Satgas untuk mendampingi korban dalam proses penegakan hukum. Satgas Anti Kekerasan di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi beranggotakan para pendidik dan pelajar. Memiliki tugas utama mengkampanyekan anti kekerasan dan anti kekerasan seksual dengan membuka forum pengaduan bagi korban. Pembentukan Satgas di lingkungan sekolah salah satunya dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cikampek, Jawa Barat. Satgas dibentuk sebagai langkah pencegahan pertama dari ancaman kekerasan dan perundungan di kalangan pelajar untuk mewujudkan lingkungan pendidikan bebas dari tindak kekerasan. Bagaimana mungkin ada Berada di sisi utara Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang beberapa kali masuk pemberitaan arus utama terkait masalah tawuran pelajar. Terkini, pada 19 November 2022, Kepolisian Resor Karawang menangkap 4 pelaku tawuran di Cikampek.
Masalah perundungan dan kekerasan pelajar kini semakin mendapat perhatian dari instansi di Karawang, seperti yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Perhatian ekstra tersebut diwujudkan dengan pembentukan satuan tugas pelajar di sejumlah sekolah di kabupaten tersebut. Jadi kami Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang itu memiliki Satgas Pelajar. Ya. Di Satgas Pelajar itu yang intinya memang nanti itu menanggulangi ya kenakalan pelajar, terutama kaitan dengan peristiwa tawuran, kan ya. Sehingga kami antisipasi dengan dibentuknya Satgas Pelajar dan kita sosialisasikan gitu kan kepada semua sekolah kan. Satgas Pelajar dibentuk oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karawang pada tahun 2020. Pada tahun 2021, sosialisasi untuk menghidupkan kembali Satgas Pelajar kembali digaungkan kepada 350 kepala sekolah tingkat sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA. Satgas Pelajar diperluas dibentuk di tingkat level SMP dan SMA untuk mengatasi masalah kekerasan antar pelajar. Dengan terbentuknya Satgas Pelajar ya, otomatislah itu ditindaklanjuti juga dengan Satgas Pelajar di tingkat sekolah ya. Nah itu juga kita kerjasama dengan Polres, dengan Polsek dan juga Ramil Pak. Nah kaitan dengan perundungan Pak ya, bullying dan tindak kekerasan seksual ya, itu sekolah-sekolah juga sudah memiliki itu. Bahkan beberapa sekolah ya itu dia sudah memiliki juga Satgas Pelajar plus ada kelompok anti perundungan. Salah satunya saya sebutkan di SMPN 1 Cikampek ya itu. Salah satu Satgas Pelajar penggerak terdapat di SMPN 1 Cikampek, Kabupaten Karawang yang dibentuk pada tahun 2022 untuk menjadikan lingkungan sekolah dan sekitar sebagai lokasi yang aman dan nyaman untuk menimba ilmu bagi para murid. Kita membentuk agen perubahan ini memang dalam rangka ada tugas dari sekolah sebagai sekolah penggerak untuk melaksanakan pelatihan kepada 30 siswa ini. 30 siswa-siswi ini. Mereka selama 10 kali pertemuan kita berikan materi-materi yang berkaitan dengan perundungan. Pertemuannya ada yang secara karena waktu itu memang katakanlah COVID masih agak ini ya, walaupun sekarang sudah agak landai, tapi kita tetap mengantisipasi. Pertemuannya ada yang sifatnya online, ada juga yang offline. Kita ada pertemuan di dalam kelas itu. Jadi selama 10 pertemuan kita memberikan materi yang kaitan dengan perundungan. Tugas utama para siswa yang tergabung di Satgas Pelajar ini adalah melakukan kampanye anti perundungan di sekolah serta menjadi pengawas bagi sesama murid terhadap potensi tindak perundungan. Upaya ini mulai berhasil. Saat ini tingkat perundungan baik verbal dan non-verbal di sekolah mulai menurun. Satgas ini perlu dibentuk untuk membentuk tim inti, bukan berarti semuanya nggak boleh, tapi semuanya juga harus bisa mengingatkan kepada sesama teman maupun siapa saja. Untuk Satgas di sini kita sangat penting Pak, karena ini di sekolah tidak semua anak itu sama perbuatannya, ada yang baik, ada yang buruk, beda-beda. Jadi di sini kita mengingatkan saja bahwa itu perbuatan yang buruk, jadi kita minimalisir agar kegiatan yang buruk itu tidak ada di sekolah ini. Kita sebatas ke guru aja sih Pak. Yang awalnya kita ingetin, kasih tahu Pak bahwa itu nggak boleh. Kalau misalkan tetap dilakuin, kita lapor kepada guru. Kalau dari guru saya nggak tahu gimana, mungkin dikasih tahu atau bisa masuk ke dalam ruang BK atau diberi nasihat oleh gurunya. Itu terserah gimana gurunya ya Pak. Kebijakan dari sekolah aja.
Upaya meminimalisasi dan menghilangkan praktik perundungan di kalangan pelajar menjadi tanggung jawab banyak pihak. Saat ini sejumlah sekolah telah aktif mempromosikan nilai-nilai kebaikan seperti yang dilakukan di SMPN 1 Cikampek. Namun hal itu jelas baru satu langkah kecil dalam upaya menghapus tindakan perundungan di kalangan pelajar. Selain Satgas Pelajar, upaya lain untuk menekan kejadian kekerasan seksual juga dilakukan di Institut Teknologi Bandung. Setelah lahirnya Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, ITB membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Satgas PPKS sebagai upaya mencegah dan menangani tindakan kekerasan seksual yang riskan terjadi di lingkungan kampus. Pada April 2022, Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa KMITB merilis survei yang diikuti oleh 173 responden mengenai kekerasan seksual. Hasil survei menyatakan bentuk pelecehan dan kekerasan seksual yang sering terjadi adalah candaan berbau seksual. Pelaku paling banyak bersalah dari kalangan mahasiswa dan paling sering terjadi di lingkungan kampus. Survei tersebut juga menyimpulkan terdapat 4 besar pola kejadian pelecehan dan kekerasan seksual, yakni candaan seksual, kedua tindakan kekerasan nonverbal seperti lirikan mata atau tanpa sentuhan fisik, ketiga tindakan sentuhan atau kontak fisik lainnya tanpa persetujuan, dan keempat adalah penyebaran foto, video tanpa izin. Potensi besar tindakan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi mendorong Institut Teknologi Bandung ITB membentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Satgas PPKS pada November 2022 untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi seluruh sivitas akademika. Satgas PPKS ITB ini terbentuk sesuai dengan SK Rektor yang keluar sekitar Oktober 2022 ini. Ini mengacu pada amanat dari Kemendikbudristek yang mewajibkan bahwa semua perguruan tinggi, khususnya tinggi negeri ini mempunyai masing-masing Satgas PPKS yang menangani masalah kekerasan seksual di kampus. Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Satgas PPKS ITB beranggotakan 17 orang yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang terbagi dalam 2 tim utama yakni tim pencegahan dan tim penanganan kekerasan seksual. Salah satu tugas dari Satgas PPKS ini sesuai dengan SK Rektor itu adalah menampung laporan yang berasal dari mana saja, berbagai saluran, kemudian menindaklanjuti, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah memantau sampai di mana kasus ini diselesaikan atau dicari solusinya. Alurnya, sementara ini kita membuat suatu hotline, bisa dilaporkan lewat hotline yang ada di situ. Bisa juga yang melaporkan korban, himpunan misalnya, dari segala saluran sebenarnya kita terima. Tingkat kesadaran dan kepedulian mengenai isu kekerasan seksual juga mulai tumbuh di kalangan mahasiswa. Mereka turut aktif serta dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan mendaftarkan diri sebagai anggota dari Satgas PPKS ITB. Ya, untuk isu terkait khususnya kekerasan seksual yang mungkin yang dimaksud, itu saya dengar cukup dari masa tahun pertama saya di sini, tahun pertama bersama itu. Dan itu sendiri juga yang mendorong saya untuk mengikuti pelatihan pada bulan Februari lalu. Jadi isu-isu yang sedang hangat
Saat itu juga memang isu kekerasan seksual, dan mumpung ada semacam wadahnya, saya ikut mengikuti pelatihannya dan sekarang juga bergabung menjadi tim satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu sendiri. Untuk lebih menggaungkan kegiatan pencegahan kekerasan seksual di kampus, Satgas PPKS ITB turut menggandeng organisasi kemahasiswaan, yakni Keluarga Mahasiswa ITB, agar mahasiswa dapat semakin saling menjaga satu sama lain. Kalau untuk dari mahasiswa sendiri, sebenarnya kan di ITB terutama itu basisnya masing-masing himpunan jurusan. Nah, di masing-masing himpunan jurusan memang sudah mulai transisi udah ada banyak awareness tentang perilaku kekerasan seksual ini di masing-masing organisasi atau himpunannya. Jadi setidaknya udah ada pendidikan, pemahaman tentang perilaku kekerasan seksual yang notabene jadi melindungi anggota-anggotanya sendiri agar tercegah lah dari tindakan kekerasan seksual maupun dari sisi korban maupun pelaku gitu. Pernah tahu pernah ada terjadi kasus kekerasan seksual, pernah tahu juga korban maupun pelakunya juga. Nah, tapi yang sejauh ini dirasakan ini karena kita membutuhkan sosok yang bisa menjadi penengah atau membela keadilan dan kebenaran di ITB terkait kekerasan seksual ini. Maka kami sebagai mahasiswa sangat mengharapkan dari penguatan Satgas ini bisa menjadi ujung tombak dari penindakan kekerasan seksual di kampus ITB gitu. Satgas PPKS juga menjalin kerjasama dengan organisasi nirlaba anti kekerasan Hope Helps ITB yang telah memiliki pengalaman dalam penanganan dan pendampingan kasus-kasus kekerasan seksual. Adapun sekarang sebenarnya kita sedang mencoba melakukan koordinasi dengan pihak Satgas ITB sendiri supaya ada pembagian wewenang dan seterusnya itu. Seperti contoh, tentunya selama 2 tahun lebih Hope Helps ITB sudah menangani korban kekerasan seksual. Laporan-laporan yang masuk itu jumlahnya tidak sedikit, dan karena itu Hope Helps ITB sebenarnya di antara entitas ITB yang lain itu yang memiliki experience, kemudian kita memiliki network karena kami berada di bawah Hope Helps Network dan juga berjaring dengan kampus lain. Juga kami memiliki sumber daya. Jadi ada beberapa prinsip yang oleh Hope Helps Network itu ditekankan kepada setiap Hope Helps termasuk Hope Helps ITB. Salah satunya adalah berperspektif korban, itu yang juga kita temukan ya prinsip itu di dalam Permendikbud 30. Jadi dengan perspektif korban itu tentunya dibandingkan kita mengadili pelaku, yang diprioritaskan adalah bagaimana korban terlayani secara mental, secara psikis, secara fisik. Setelah itu baru bagaimana korban ingin memberikan reaksi terhadap pelaku gitu. Adanya Satgas PPKS di lingkungan pendidikan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika agar kegiatan belajar mengajar berjalan kondusif dan tertib. Karena dari lingkungan pendidikan yang aman inilah nantinya akan terbentuk karakter generasi muda anti intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Sehingga karakter generasi muda yang cinta damai, bertanggung jawab dan peduli terhadap sosial mampu menggambarkan wajah pendidikan Indonesia yang sesungguhnya.